It was football one, Argentina nil. Yeah, Spain won, football European won. champions, the World Cup champions. Their second World Cup win. Spain dominated, but it was a very close match. Their second ever World Cup win. Guys, gila guys. Lagi-lagi prediksi Benik jadi kenyataan. Spanyol itu udah berhasil jadi juara Piala Dunia 2026. Tapi di sini kita nggak mau bahas lagi nih euforianya Piala Dunia ya. Karena perlu kalian tahu nih, sebagai juara dunia, Spanyol itu udah bawa pulang hadiah juara ya tentunya sebesar 53,5 juta dolar Amerika. Atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 960 miliar lah. Angkanya emang fantastis ya, hampir 1 triliun. Cuman ikutan satu turnamen. Tapi coba lu pikir sebentar, kalau kalian jadi juara dunia, kalian dapat hampir 1 triliun. Nah pertanyaannya, apakah Spanyol pihak yang paling diuntungkan di Piala Dunia? Ternyata jawabannya bukan guys. Karena faktanya nih, ada satu pihak yang gak nyetak 1 gol, gak bangun stadion, gak keluar keringet, tapi justru diproyeksikan itu dapat pendapatan miliaran dolar, ratusan triliun rupiah dari turnamen ini. Siapa dia? Kalau lu penasaran, jangan skip video ini, let's check this out. Nah sebelum kita hitung nih uang yang berputar selama pergelaran Piala Dunia, kita perlu paham dulu nih kenapa Piala Dunia 2026 itu beda dari edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya. Karena ini bukan sekedar Piala Dunia. Piala Dunia kali ini terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia. Kalau di tahun 2022 itu cuma ada 32 negara peserta nih. Tapi sekarang di 2026 jumlahnya udah naik jadi 48 negara. Yang otomatis jumlah pertandingannya juga naik dong. Jadi 104 pertandingan. Turnamennya juga digelar di 16 kota yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jadi ada 3 negara nih di sini sebagai penyelenggara. Sekilas kelihatannya emang cuman pesertanya doang nih yang nambah. Padahal kalau kita lihat dengan cermat, di balik itu semua itu ada konsekuensi bisnis yang sangat besar guys. Karena semakin banyak pertandingan yang terjadi nih di dalam turnamen itu, berarti semakin banyak juga slot iklan yang bisa dijual. Semakin banyak hak siar yang bisa ditawarin ke televisi dan platform-platform streaming. Tiketnya juga otomatis nambah yang bisa dijual. Belum lagi layanan hospitality VIP. Dengan adanya 3 negara peserta itu berarti ada 3 maskot. Yang berarti juga merchandise-nya itu bakal lebih banyak. Atau dengan kata lain, lebih banyak pertandingan sama dengan banyak produk yang bisa dijual. Dan ini juga menjadi penjelasan kenapa hadiah Piala Dunia kali ini ikutan naik. Nah sekarang kita lihat nih perbandingannya nih. Di tahun 2018 tuh sang juara itu cuma dapat 38 juta dolar. Sementara di tahun 2022 itu naik jadi 42 juta dolar. Di 2026 hadiahnya ini naik lagi jadi 53,5 juta dolar. Bahkan bukan cuma juaranya nih, yang level di bawahnya peringkat 2, peringkat 3 sampai 4, nilai hadiah yang mereka terima itu juga jauh lebih besar dibanding edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya. Kalian bisa lihat sendiri nih di layar kaca ya. Perbandingan hadiah buat juara nih dari 1 sampai 4 itu meningkat terus tiap tahun. Yang artinya memang ada lebih banyak uang yang berputar di Piala Dunia kali ini. Nah sampai di sini kalian mungkin berpikir ya, kalau hadiah juaranya aja itu sampai 1 triliun, ya otomatis berarti penyelenggara dia harus keluar duit yang jauh lebih besar. Betul itu, tapi justru di sini yang menarik nih, karena hadiah yang dibagi ini ke semua peserta itu cuma sebagian kecil dari keseluruhan bisnis yang namanya Piala Dunia. Pertanyaan yang lebih penting yaitu siapa yang mengelola semua uang itu? Ya jelas induk sepak bola dunia yang namanya FIFA. Berapa banyak uang yang masuk FIFA? Kalau kita lihat proyeksi keuangan buat siklus 2023 sampai 2026, FIFA itu diperkirakan pendapatannya naik signifikan dibanding siklus sebelumnya. Salah satu alasan terbesarnya yaitu bertambahnya jumlah peserta dan pertandingan di Piala Dunia kemarin. Seperti yang tadi udah gue bilang, semakin besar turnamennya, ya makin besar pula nilai kontrak hak siarnya. Semakin mahal juga sponsor buat bayar biar produk-produk mereka, biar merek-merek mereka bisa tampil di layar kaca. Dan semakin banyak juga produk-produk komersial yang bisa mereka jual. Karena itu FIFA memproyeksikan pendapatan siklus 4 tahunannya mereka itu sampai 11 miliar dolar. Jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya yang cuman sekitaran 6,4 miliar dolar. Tapi tunggu dulu guys, kalau uangnya sampai segede itu, sebenarnya uang FIFA ini asalnya dari mana? Apa cuman dari jualan tiket? Atau dari sponsor? Atau jangan-jangan
ada sumber pendapatan lain yang nilainya jauh lebih besar. Nah, coba kita bongkar satu persatu nih. Gimana Piala Dunia itu bisa berubah jadi mesin duit, mesin pencetak duit yang nilainya miliaran dolar atau sekitar ratusan triliun rupiah. Dan kenapa setiap 4 tahun sekali FIFA bisa ngasilin omzet yang bahkan lebih besar daripada banyak perusahaan kelas raksasa di dunia ini. Kalau kita dengar FIFA itu diproyeksikan tuh dapat pendapatan sampai 11 miliar dolar, tentunya kita pasti awal-awal ya pemikiran awam mikirnya uangnya dari jualan tiket nih pasti. Tapi ternyata enggak, karena justru sumber uang terbesar FIFA itu bukan dari tiket, tapi dari hak siar. Nilainya itu sampai sekitar 4,2 miliar dolar. Atau kalau kita rupiah itu sekitar 76 triliun guys. Bayangin setiap kali kita nyalain TV buat nonton Piala Dunia nih, semua stasiun TV di seluruh dunia ini itu sebenarnya udah bayar duluan nih ke FIFA. Bayarnya juga bukan murah, mahal, supaya bisa nayangin Piala Dunia. Dan semakin banyak pertandingannya ya tentu makin banyak pula konten yang bisa dijual si FIFA. Makanya ketika Piala Dunia 2026 itu nambah jadi 104 pertandingan, ya otomatis nilai hak siarnya juga ikut naik. Tapi hak siar itu bukan satu-satunya mesin duitnya si FIFA. Di posisi kedua nih, di peringkat 2 itu ada jualan tiket dan hospitality. Nilainya itu sampai 3,1 miliar dolar atau setara 55 triliun. Dan hospitality ini bukan tiket biasa, ini adalah paket premium. Ini lu dapat lounge eksklusif, makanan mewah, kursi VIP, sampai pengalaman nonton yang harganya bisa berkali-kali lipat dibanding lu beli tiket reguler. Terus ada hak pemasaran sama marketing right. Ini nilainya sampai 2,7 miliar dolar atau sekitar 48 triliun. Ini uang ini asalnya dari perusahaan-perusahaan global yang pengen jadi sponsor resmi FIFA, sponsor resmi Piala Dunia, biar orang-orang bisa lihat ketika nonton Piala Dunia. Makanya setiap kita nonton pertandingan, lu bisa lihat tuh di pinggir lapangan tuh ada logo-logo perusahaan besar atau produk-produk mereka ditampilin di situ. Contohnya nih, ketika Maradona cetak goal of the century, gol abad ini, itu di pinggir lapangan lu bisa baca ada merek sepatu terkenal di sana. Bahkan waktu itu masih dibikin di Indonesia. Lu bayangin, Maradona nih, sosok ternama di dunia lagi gocek-gocek. Lu bisa lihat merek dunia ada di situ. Tentunya orang-orang jadi berpikir, gue juga pengen lah beli sepatu ini. Dan tentunya perusahaan itu nggak bayar murah. Mereka pengen demi mendapatkan momen-momen seperti itu, mereka rela bayar mahal agar produk mereka, merek mereka tampil di Piala Dunia. Karena buat mereka, Piala Dunia ini bukan sekedar turnamen. Ini adalah panggung iklan terbesar di dunia. Nah, pendapatan lain masih ada lagi nih guys. FIFA itu juga dapat uang dari lisensi resmi. Nilainya itu sampai 669 juta dolar atau sekitar 12 triliun. Uang ini berasal dari penjualan merchandise resmi nih, kayak penggunaan logo nih Piala Dunia. Lo mau nempel logo Piala Dunia, bayar ke FIFA. Lo mau bikin video game, bayar ke FIFA. Lo mau bikin produk-produk apapun ada logo Piala Dunia, lo harus bayar ke FIFA. Sampai berbagai kerjasama komersial yang pakai merek FIFA, lu harus bayar lagi ke FIFA. Yang terakhir nih ada lagi sumber pendapatan lain di luar turnamen, di luar pertandingan, yaitu jualan hak video, program kualitas FIFA, museum FIFA, pendapatan sewa, sampai pemasukan non turnamen lainnya. Nilainya emang kecil sih, sekitar cuma 277 juta dolar, ya atau sekitar 5 triliun ya. Tapi kalau kita jumlahin yang tadi itu semuanya nih, hak siar 76 triliun, tiket dan hospitality 55 triliun, sponsor dan marketing itu sampai 48 triliun, lisensi 12 triliun, dan pendapatan lainnya tadi 5 triliun, itu totalnya bisa sampai 198 triliun atau sekitar 11 miliar dolar dalam satu siklus doang nih 4 tahunannya FIFA. Dan dari sini kita jadi paham satu hal nih, yang dijual FIFA sebenarnya bukan pertandingan sepak bola, bukan stadionnya, bahkan bukan pemain-pemain bekannya itu. Yang dijual FIFA adalah perhatian miliaran orang, perhatian penggemar sepak bola di seluruh dunia. Itulah yang dijual sama FIFA. Karena semakin banyak orang nonton, semakin mahal hak siarnya. Semakin banyak penonton datang, semakin mahal tiket VIP-nya. Semakin besar antusiasme publik, semakin tinggi pula nilai sponsor yang rela dibayar sama perusahaan-perusahaan dunia. Jadi yang dijual FIFA ini bukan pertandingan sepak bola. Yang dijual FIFA adalah miliaran pasang mata para pecinta, para penonton pertandingan Piala Dunia. Nah sekarang nih pertanyaan nih,
apakah tuan rumah Piala Dunia nih yang jadi host itu ikutan kaya? Karena kita kalau melihat perputaran uang di Piala Dunia itu segede itu ya. Nah, uang yang didapetin FIFA itu sebenarnya buat apa aja sih? Yang pertama kita harus paham nih, kalau pendapatan FIFA itu nggak otomatis jadi keuntungan bersihnya si FIFA ya. Karena sebagian besar uang yang didapatkan FIFA tadi ini bakal kembali lagi buat pengembangan sepak bola di seluruh dunia. Mulai dari penyelenggaraan turnamen-turnamen di luar Piala Dunia, produksi siaran, teknologi pertandingan kayak lu lihat pakai VAR zaman sekarang, lalu keamanan, transportasi, operasional stadion, sampai layanan buat tim-tim peserta. Sebagian lainnya dialokasikan untuk hadiah dan bantuan bagi negara-negara peserta, termasuk biaya persiapan tim, dukungan selama turnamen berlangsung, termasuk juga buat federasi-federasi di berbagai region, bahkan termasuk buat negara-negara yang nggak ikut Piala Dunia. Kayak Indonesia itu juga kecipratan dari uang Piala Dunia. FIFA juga kasih kompensasi nih ke klub-klub yang lepasin pemainnya buat tampil di Piala Dunia. Jadi kalau lu lihat nih, pemain-pemain beken tuh tampil di Piala Dunia, Messi lah, Ronaldo lah, atau siapapun itu klub-klub mereka itu dapat kompensasi dari FIFA. Kenapa? Karena mereka harus melepas pemain mereka ini buat tampil di Piala Dunia. Sebagiannya lagi duit tadi dipakai buat jalanin organisasi FIFA sendiri. Ya administrasi lah, gaji-gaji staf, teknologi, informasi, audit, hukum, sampai operasional ya pegawai. Jadi uang yang masuk itu nggak semuanya disimpan jadi keuntungannya FIFA. Sebagian besar dialokasikan lagi buat membiayai turnamen-turnamen dan berbagai program sepak bola di seluruh dunia. Tapi yang jadi masalah nih, karena FIFA ini ternyata bukan organisasi yang suci, yang bersih-bersih banget. Organisasi yang ngatur sepak bola dunia ini dan udah megang uang ratusan triliun rupiah ini, di tahun 2015 itu ada skandal korupsi besar yang meledak di lingkungan FIFA dan sejumlah federasi sepak bola di bawahnya. Sejumlah pejabat FIFA itu dituduh terima suap dari perusahaan pemasaran olahraga. Kenapa? Biar perusahaan tersebut tuh dapat kontrak hak siar sama hak komersial berbagai turnamen internasional. Nilai suap yang dibayar atau dijanjikan itu sampai lebih dari 150 juta dolar atau sekitar 2 triliun berdasarkan KERS 2015 nih. Jadi ketika satu organisasi mengelola uang sebesar ini, pertanyaannya bukan cuma berapa banyak yang mereka hasilin, tapi juga siapa yang memastikan kalau uang tersebut, kalau kekuasaan tersebut nggak disalahgunain. Nah, jadi pertanyaan sekarang nih, tuan rumah Piala Dunia itu cuan apa enggak sebenarnya? Untung apa enggak? Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era Perang Dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Ternyata jawabannya belum tentu. 11 kota tuan rumah di Amerika Serikat justru diperkirakan boncos lebih dari 250 juta dolar atau sekitar 4,5 triliun. Kenapa? Karena pemasukan besarnya, ya tadi aksiar, sponsor tiket, hospitality dan lain-lain itu lebih banyak dikendalikan sama FIFA. Sementara biaya keamanan, biaya transportasi, renovasi, operasional kota itu tetap ditanggung sama tuan rumah. Mereka akhirnya berharap uang kembali dari hotel, restoran, wisatawan, sama pajak lokal. Jadi, Piala Dunia ini memang bisa bikin kota lu jadi rame. Tapi bukan berarti kas pemerintah itu nambah gendut. Yang cuan dari acaranya siapa, yang bayar tagihannya siapa.
Lucu nih jadinya. Makanya ini menarik nih, Piala Dunia ini emang bisa bikin perputaran ekonomi yang gede banget. Secara global, output ekonomi dari Piala Dunia 2026 itu diperkirakan tembus sampai 80 miliar dolar atau sekitar 1.400 triliun. Khusus di Amerika Serikat nilainya diproyeksikan sampai 30 miliar dolar atau sekitar 545 triliun. Bahkan dari dampak langsungnya aja nih, lewat operasional lah, lewat akomodasi dan tiket-tiket pertandingan, itu nilainya sampai 4 miliar dolar atau sekitar 78 triliun. Jadi memang uang yang berputar di sini ini memang besar banget. Tapi masalahnya perputaran ekonomi ini nyebarnya ke hotel, restoran, transportasi dan bisnis lokal, yang bukan berarti masuk ke pemerintah, masuk ke tuan rumah. Makanya kotanya bisa kelihatan ramai, ekonominya hidup, tapi anggaran yang dikeluarkan tuan rumah belum tentu balik modal, apalagi untung. Dan kejadian ini bukan cuma di Amerika Serikat nih. Brazil nih kita bisa ambil jadi contoh nih. Waktu mereka jadi tuan rumah Piala Dunia 2014. Waktu itu Brazil gelontorin dana yang sangat besar buat bangun stadion, buat renovasi stadion, infrastruktur, persiapan turnamen. Nilainya sering disebut ada sekitar belasan miliar dolar. Masalahnya ketika turnamen ini digelar, justru kondisi Brazil ekonominya waktu itu lagi nggak kuat. Jadi ketika euforia Piala Dunia ini selesai, Brazil bahkan masuk resesi di tahun 2015. Ekonominya nyusut sampai 3,8%. Artinya apa di sini? Artinya perputaran uang dari event sebesar Piala Dunia itu ya beneran ada. Turis datang, hotel ramai, restoran hidup. Tapi nggak otomatis negara tuan rumah itu untung secara fiskal. Sementara di saat yang sama nih, pihak yang paling konsisten dapat cuan justru tetap FIFA, karena mereka yang nguasain hak siar, sponsor, sumber pendapatan komersial utamanya mereka. Jadi studi kasus Brazil ini nunjukin satu hal buat kita semua nih. Piala Dunia kalau dari segi tontonan itu ya gede, secara perputaran ekonomi juga gede, tapi belum tentu keuntungannya itu masuk ke tuan rumah. Dan kerugian tuan rumah itu paling sering kelihatan tuh, paling mudah dilihat tuh dari bangun stadion. Brazil buat Piala Dunia 2014 itu keluar biaya besar buat bangun sama renovasi stadion mereka. Masalahnya setelah turnamennya selesai, nggak semua stadion itu punya pemakaian yang jelas. Akibatnya apa? Ada stadion yang justru jadi simbol-simbol pemborosan di Brazil. Ini yang kita kenal sebagai White Elephant Stadium. Salah satu yang paling sering disorot adalah Stadion Mané Garrincha di Brasilia. Biaya pembangunannya waktu itu sekitar 550 juta dolar atau kira-kira sampai 7 triliun kalau pakai kurs waktu itu. Tapi setelah Piala Dunia selesai, stadion ini malah nggak kepake. Ini malah jadi parkiran bus bahkan. Artinya masalah tuan rumah itu bukan cuma keluar duit gede waktu bangun venue. Masalah besarnya adalah setelah event selesai, itu bangunan tuh kepake apa enggak, berguna apa enggak. Atau jangan-jangan malah jadi beban jangka panjang cuman buat agar stadion itu nggak roboh. Kenapa? Ya karena pemerintah mau gimana pun juga itu harus mempertahankan stadion itu. Mereka harus keluar duit terus untuk merawat stadion itu. Dan kalau stadion itu nggak menghasilkan uang, nggak kepake, ya boncos terus. Tapi kalau tuan rumah itu ya nggak untung atau belum tentu untung, kok negara-negara masih rebutan ya, masih kepengen jadi tuan rumah Piala Dunia. Karena yang mereka cari, yang negara cari itu bukan cuma duit. Sebuah penelitian nih yang mengkaji Piala Dunia dari tahun 78 sampai 2006, itu mereka menemukan dampak PDB per kapita untuk negara tuan rumah nih setelah pertandingan selesai, setelah turnamen selesai itu rata-rata 0 atau malah negatif. Tapi Piala Dunia tentunya tetap menawarkan hal lain buat penyelenggara, yaitu apa? Ya gengsi, sorotan global, kebanggaan nasional ya, national pride kalau kata kita, promosi pariwisata sampai modal politik. Ini yang paling penting buat politikus. Makanya setelah edisi 2026 kelar, itu Donald Trump tuh bahkan sempat meminta Amerika kembali lagi dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia edisi berikutnya. Indonesia juga sebenarnya pernah menjajaki pencalonan nih buat jadi tuan rumah Piala Dunia bareng-bareng Australia, Malaysia sama Singapura. Jadi 4 negara jadi satu buat nyelenggarain Piala Dunia buat edisi 2034 sebelum akhirnya mereka memilih mendukung Arab Saudi yang jadi tuan rumah. Jadi sebenarnya negara itu bukan nyari keuntungan, bukan nyari profit ketika mereka mau jadi host, tapi mereka itu pengen beli prestis dan perhatian dunia biar dunia luar kenal sama negara mereka. Masalahnya jangan sampai gengsi itu dijual ke masyarakat seolah-olah bakal jadi investasi, seolah-olah ini sebuah investasi yang bakal menguntungkan. Karena kalau kita berkaca dari Brazil, Indonesia itu jangan keburu silau nih sama status tuan rumah. Karena jadi tuan rumah
Piala Dunia itu bukan cuma soal sanggup bangun stadion megah bro. Buat edisi 2034 aja FIFA itu minta minimal 14 stadion baru. Kapasitasnya mulai dari 40.000 kursi naik jadi 60.000 buat semifinal dan 80.000 buat laga pembuka sama final. Belum lagi 72 opsi pusat latihan tim, hotel, pusat siaran, fun festival, transportasi, listrik, internet sampai keamanan standar yang paling tinggi. Jadi pertanyaan utamanya bukan Indonesia sanggup bangun stadion atau enggak. Tentu kita sanggup kalau cuma bangun stadion. Tapi yang jadi pertanyaannya setelah turnamen ini selesai, stadionnya kepake apa enggak? Siapa yang bayar perawatannya? Dan manfaat ekonominya cukup nggak buat nutup semua biaya yang udah dikeluarin? Jangan sampai kita boncos. Karena kalau rencana jangka panjangnya nggak jelas, kebanggaan sebulan tuh bisa jadi tagihan buat puluhan tahun. Kalau ngaca dari resiko tadi nih, menurut gue Indonesia masih terlalu buru-buru ya ngejar status tuan rumah. Karena yang lebih penting ya jelas benahin timnas sampai masuk Piala Dunia. Karena dengan lolos Piala Dunia aja, Indonesia itu udah bisa dapat sorotan global. Nggak perlu keluar biaya bangun stadion, nggak perlu keluar biaya bangun infrastruktur. Contohnya lihat aja Cape Verde. Mereka setelah tampil mengejutkan nih di Piala Dunia kemarin, pencarian buat jalan-jalan ke negara itu naik sampai 265% menurut data Expedia. Emang pencarian belum tentu langsung berubah jadi kunjungan, tapi ini nunjukin kalau promosi itu bisa datang cuman dengan ikut serta Piala Dunia. Gak perlu jadi tuan rumah. Dan sebenarnya nih, meskipun Indonesia nih, timnas kita gagal lolos Piala Dunia ya, seperti biasa kayak hobi, Indonesia juga nggak jadi tuan rumah. Piala Dunia 2026 itu tetap menggerakkan ekonomi kita. Kadin itu udah memperkirakan perputaran ekonominya sampai 5 triliun. Sekitar 1,7 triliun itu berasal dari aktivitas siaran dan iklan. 850 miliar itu dari kegiatan komersil di luar siaran. Dan sekitar 2,4 triliun dari hotel, restoran, sampai kafe. Sekarang bayangin kalau timnas Indonesia hobinya berubah jadi ikutan turnamen Piala Dunia. Sorotannya jadi lebih gede otomatis, sponsornya jadi lebih rame, merchandise ya otomatis jalan, konsumsi naik dan nama Indonesia ikut dipromosikan jelas ke seluruh dunia. Jadi sebelum keluar duit gede buat beli panggung sebagai tuan rumah, mungkin lebih waras kalau kita fokus dulu bangun timnas kita biar bisa ikut Piala Dunia. Gimana pun juga tentu kita lebih bangga kalau timnas kita ikut Piala Dunia karena lolos, bukan karena jadi tuan rumah. Dan kalau timnas Indonesia berhasil lolos, dampaknya bukan cuma gengsi guys. Lolos masuk turnamen Piala Dunia, meskipun kita cuma sampai di fase grup aja, sesuai prediksi, federasi itu bisa menerima sekitar 12,5 juta dolar atau sekitar 200 miliar. Dan kalau kita melaju ke 32 besar melampaui prediksi, itu nilainya bisa naik sampai 240 miliar. Masuk ke 16 besar, menembus mimpi, itu berarti sampai sekitar 314 miliar yang kita dapat. Apalagi ke perempat final. Waduh. Mimpi aja nggak kesampaian sebenarnya. Tapi anggaplah kita sampai ke perempat final, itu kita bisa dapat 380 miliar. Jadi semakin tinggi prestasi timnas, itu makin banyak juga dana yang masuk ke sepak bola Indonesia. Pertanyaannya apa? Uangnya nanti yang kalau kita dapat dari ikutan Piala Dunia itu dipakai nggak buat pengembangan sepak bola? Tapi nih guys, sebenarnya kalau Indonesia tetap mau ngadain event olahraga internasional global, sebenarnya nggak harus langsung lompat ke Piala Dunia ya. Kita bisa pilih event yang memanfaatkan aset kita yang udah ada lah ya. Kayak F1 Powerboat di Danau Toba. Nggak perlu bangun belasan stadion baru. Kita tetap bisa narik wisatawan dan menggerakkan industri hotel kita, transportasi, kuliner, sampai UMKM lokal. Sebuah penelitian memperkirakan event ini menghasilkan output ekonomi sekitar 510 miliar dengan nilai tambah 255 miliar. Ini belum lagi juga ikut membuka sekitar 6.500 peluang kerja. Walaupun ya mayoritas sifatnya sementara event itu berlangsung. Tapi intinya ya kita nggak keluar modal banyak di sini. Jadi mungkin strateginya ini bukan mengejar event paling besar, tapi memilih event yang paling cocok dengan apa yang Indonesia udah punya. Jadi biaya infrastruktur itu jauh lebih terkendali dan uangnya lebih banyak berputar di ekonomi lokal. Oke guys, jadi sebenarnya nih, kalau menurut kalian siapa sebenarnya pemenang terbesar dari event Piala Dunia kemarin? Tim yang angkat trofi Spanyol? Atau jangan-jangan malah organisasinya yang ngendalin aksiar sponsor tiket yang namanya FIFA? Karena dari berbagai kasus tadi, ada satu hal yang kelihatan jelas nih. Piala Dunia itu emang bisa menggerakkan ekonomi. Tapi tuan rumah bukan berarti jadi pihak yang paling untung. Buat Indonesia mungkin target yang paling masuk akal, yang lebih masuk akal, bukan jadi tuan rumah sebenarnya.
tapi gimana caranya bangun timnas kita itu benar-benar bisa lolos, bisa berprestasi. Ya minimal juara dulu di level Asia, sambil milih-milih event internasional yang biayanya lebih terkendali dan manfaatnya lebih banyak masuk ekonomi lokal ketimbang ujuk-ujuk kita tiba-tiba bangun stadion baru buat Piala Dunia. Karena bangun panggung megah, stadion megah itu sebenarnya gampang. Yang sulit itu adalah memastikan panggung tersebut tetap berguna ketika penontonnya udah pada pulang. Nah, menurut kalian Indonesia itu lebih baik ngejar status tuan rumah atau fokus dulu nih bangun timnas kita nih biar bisa tampil di Piala Dunia di luar mimpi kita selama ini? Coba tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Subscribe jika kalian belum subscribe. Salam sehat, salam cuan. Bye bye.